Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mengenal masalah sosial di negara-negara ASEAN. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk kita mulai belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, negara-negara di Asia Tenggara letaknya saling berdekatan. Hal ini berpengaruh pada karakteristik geografisnya yang sangat mirip dan memiliki banyak kesamaan. Nah, kesamaan ini menyebabkan masalah sosial yang dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara juga tidak jauh berbeda. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan masalah sosial? Ya, masalah sosial adalah masalah yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa masalah sosial yang harus kita perhatikan. Nah, berikut ini adalah masalah sosial yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara. Yuk kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kriminalitas. Anak-anak, tahukah kamu apa itu kriminalitas? Kriminalitas termasuk dalam tindakan kejahatan yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan tertentu dengan cara melanggar hukum dan merugikan orang lain, seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, peredaran narkotika, dan juga korupsi. Nah, pada tahun 2015, Indonesia menjadi tuan rumah dalam acara Konferensi ASEAN National Police atau ASEANAPOL yang ke-35. ASEANAPOL adalah forum kerjasama resmi kepala kepolisian seluruh negara anggota ASEAN yang membahas isu strategis di kawasan Asia Tenggara. Pada pertemuan ASEANAPOL ke-35, forum tersebut membahas tentang kejahatan transnasional atau lintas negara yang menjadi salah satu perhatian khusus bagi aparat penegak hukum di negara-negara Asia Tenggara. Terdapat beberapa kejahatan yang menjadi perhatian, yaitu terorisme, cybercrime, kejahatan maritim, kejahatan ekonomi, perdagangan manusia, dan narkotika. Nah, yang kedua adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak-anak, tahukah kamu bahwa ancaman kemiskinan dan kerentanan sosial saat ini sedang menghantui penduduk dunia termasuk Indonesia dikarenakan wabah COVID-19 atau kita kenal sebagai virus corona. Karena inilah angka kemiskinan di Asia Tenggara meningkat menjadi 24 juta orang. Wah, semakin banyak ya. Di Filipina sendiri, pemerintah melaporkan bahwa 1 dari 106 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan ekstrim. Mayoritas hidup sebagai pekerja informal yang saat lockdown langsung kehilangan penghasilan. Di Indonesia sendiri ada sekitar 24,79 juta orang masuk golongan miskin. Nah, meski demikian, pemerintah saat ini sedang berusaha untuk menggenjot perekonomian yang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya adalah kerusakan lingkungan hidup. Anak-anak, sampah merupakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Nah, penduduk Asia Tenggara sendiri adalah penduduk yang padat sehingga menghasilkan banyak sekali sampah. Mulai dari Bantar Gebang di Jakarta hingga gunung berasap Manila, tempat pembuangan sampah terbuka mengotori kota-kota di Asia Tenggara. Nah, di Indonesia sendiri juga tidak kalah banyak, ada sekitar 65 juta ton sampah yang dihasilkan dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 67 juta ton. Nah, anak-anak, kondisi seperti ini sangat memprihatinkan. Nah, maka dari itu kita sebagai penerus bangsa, terutama kalian harus bisa memilah dan memilih barang-barang yang akan kalian pakai, terutama barang-barang yang mudah terurai. Nah, sehingga hal itu dapat mengurangi sampah yang menumpuk sehingga dapat merusak lingkungan hidup. Nah, anak-anak, maka dari itu mulai sekarang kita harus pintar-pintar memilah dan memilih barang-barang yang akan kita gunakan. Hindari penggunaan plastik yang terlalu banyak. Nah, walaupun hal yang kita lakukan itu kita anggap kecil, tapi
hal itu memiliki dampak besar terhadap lingkungan hidup. Nah, anak-anak, mari kita selamatkan lingkungan hidup mulai sekarang. Nah, anak-anak, setelah ini silakan kalian membaca materi halaman 17 sampai halaman 18. Lalu kalian kerjakan soal halaman 19 nomor 2, 3, dan 4 di buku tulis IPS kalian. Anak-anak, selamat belajar. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.